Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita, di dalam teduh. Saudara, sepanjang minggu ini kita sudah belajar ya saudara bersama tentang menjadi tenang. Saya berdoa di akhir seri ini saudara kita mengalami ketenangan itu. Kita memilih untuk kita menjadi tenang, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan damai sejahtera Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan membawa segenap hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau. Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Engkau yang Tuhan selalu mengasihi setiap kami dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian dan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian dan sembah kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami. Yang sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau
untuk kasih-Mu yang terus dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Seperti aliran air sungai yang tidak pernah kering Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami. Berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini kita masuk dalam bagian yang terakhir dari seri kita tentang menjadi tenang. Ya saudara, hari ini saya akan berikan judul renungan yang akan saya sampaikan. Aku memilih untuk menjadi tenang. Saudara, sepanjang minggu ini kita sudah belajar bersama ya saudara ya. Bagaimana kita bisa hidup menjadi tenang. Kita belajar bahwa ketenangan bukan sebuah kelemahan ya. Masih ingat ya saudara ya. Tapi kita akan menemukan kekuatan justru di dalam ketenangan. Kita belajar juga untuk bagaimana kita bisa tetap tenang saat hidup kita tidak sesuai dengan harapan. Bahkan kita belajar juga bahwa di tengah kebisingan seringkali kita perlu berhenti sejenak. Nah saudara, dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari ini ya saudara ya. Setelah ini tentu hidup kita mungkin tidak akan pernah benar-benar berhenti atau keluar dari kebisingan ya saudara ya. Tentu dunia akan tetap bising. Keadaan tidak akan selalu bisa kita kendalikan. Dan tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi pada akhirnya saudara, ketenangan adalah sebuah keputusan. Bagaimana kita menjadi tenang adalah sesuatu yang kita pilih. Hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur 131 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Kalau kita baca ayat ini ya saudara ya, ini adalah sebuah pengakuan dari seseorang yang memilih untuk hidup dalam ketenangan. Bukan seseorang yang mungkin hidupnya tanpa masalah, tapi seseorang yang memilih untuk hidup dalam ketenangan. Itu sebabnya dikatakan sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ini adalah sebuah keputusan dari dalam hati. Ya saudara, tadi saya katakan dalam hidup ini yang kita jalani tentu dunia akan tetap bising. Tentu mungkin kita akan dikejar target. Mungkin saudara, mungkin kita akan tetap hidup dalam dunia yang sibuk saudara. Tapi bagaimana kita mau menjadi tenang itu adalah sebuah pilihan dalam hidup kita ya. Ada bagian dalam hidup yang tidak akan pernah kita mengerti sepenuhnya saudara ya. Banyak hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ada doa-doa kita yang tidak langsung dijawab. Ada jalan yang tidak selalu langsung jelas ya saudara ya, dari awal sampai akhir gitu ya. Dan seringkali di situ kan kita jadi gelisah ya saudara, kita mau tahu lebih cepat, kita mau semuanya jelas, kita mau semuanya sesuai dengan waktu kita. Tapi justru kedewasaan seseorang bukan tentang bagaimana dia bisa mengetahui semuanya, bukan bagaimana semuanya terjadi sesuai dengan keinginannya, tapi justru saat kita mulai berhenti memaksakan dan mulai mempercayakan saudara. Bagaimana kita tetap memutuskan untuk menjadi tenang di tengah situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, tadi kita baca ayat yang tadi saudara ya, dikatakan seperti seorang anak yang disapi. Ya saudara, yang tidak lagi menangis saudara meminta apa yang dia mau setiap saat. Tapi justru bagaimana dia belajar merasa aman karena dia ada di dekat ibunya. Itulah sebuah gambaran ketenangan saudara. Bukan karena semua keinginannya dipenuhi, tapi karena dia tahu dia aman. Ya saudara, hari ini mungkin kita masih punya banyak pertanyaan. Mungkin masih ada hal-hal dalam hidup ini yang belum kita mengerti sepenuhnya. Mungkin hidup kita belum sesuai dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita ya saudara. Tapi kita bisa memilih saudara. Ya. Kita bisa memilih untuk tidak hidup dalam kegelisahan. Kita bisa memilih untuk tidak terus memaksakan. Kita bisa memilih untuk tidak terus mengejar semua jawaban. Dan kita bisa memilih untuk menjadi tenang. Bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena kita percaya kepada Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita.
Hari ini tentu kita tidak bisa mengontrol keadaan kita sepenuhnya, saudara. Tapi kita bisa menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan mengalami ketenangan di dalam kehidupan ini. Hari ini saya berdoa biar di akhir seri kita tentang menjadi tenang ya saudara ya. Kita memahami saudara kekuatan di dalam ketenangan. Kita memahami bahwa bagaimana kita tetap menjadi tenang saat keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita memahami bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita temukan dalam kebisingan ya saudara. Banyak hal yang tidak bisa kita syukuri ketika kita terus hidup dalam kesibukan, dalam kebisingan saudara. Dan hari ini saya berdoa biar di akhir seri ini kita memutuskan, memilih untuk menjadi tenang. Di tengah-tengah keadaanmu yang mungkin masih belum tenang, di tengah keadaanmu yang mungkin masih belum pasti dalam hidup ini. Mungkin banyak hal yang masih tidak jelas, masih bisa membuatmu untuk khawatir. Tapi di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, ketika engkau tahu siapa yang pegang kendali atas hidupmu, maka engkau akan dapat memutuskan, memilih untuk menjadi tenang di dalam hadirat Tuhan. Mari hari ini kita angkat pujian ini bersama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hari ini apa yang masih engkau khawatirkan di dalam hidupmu? Hari ini apa yang masih membuat engkau kecewa di dalam kehidupanmu? Hari ini apa yang masih membuatmu tidak bisa menjadi tenang dalam hidup ini? Hari ini ketahuilah bahwa Dia Bapa yang mengerti. Dia Bapa yang mengasihimu. Dia pribadi yang paling tahu isi hatimu. Dan engkau aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Hari ini mungkin hidupmu tidak harus langsung berubah seketika saudara. Tapi hari ini engkau bisa mengambil sebuah keputusan yang sederhana untuk berkata, aku memilih untuk menjadi tenang. Hari ini aku mungkin tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Hari ini aku tidak tahu masa depanku seperti apa, tapi hari ini aku memilih untuk menjadi tenang karena aku tahu aku aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Mari hari ini kita berdoa. Kalau ada di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini masih banyak kekhawatiran dalam hidupku. Hari ini masih banyak hal yang tidak jelas dalam hidupku. Hari ini masih banyak pergumulanku. Masih banyak doaku yang belum dikabulkan, belum jadi kenyataan. Tapi hari ini aku memutuskan untuk menjadi tenang. Aku memutuskan untuk tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kalau kau orangnya, bolehkah kau mengangkat tanganmu? Pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kau melihat setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka Tuhan, yang mengangkat tangan mereka pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Hari ini Tuhan, kekuatan dari Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Setiap mereka yang berkomitmen, memilih untuk tetap menjadi tenang,
Walaupun masih banyak kekhawatiran dalam hidup mereka, walaupun masih banyak hal-hal yang belum jadi kenyataan dalam hidup mereka, walaupun masih banyak ketidakjelasan, ketidakpastian di dalam hidup mereka saat ini. Tapi hamba mau berdoa ketika mereka memutuskan untuk menjadi tenang, untuk tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hamba mau berdoa, ada kekuatan yang baru dari Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan setiap mereka. Ada damai sejahtera dari Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Bahkan hamba mau berdoa, kasih-Mu itu yang akan memampukan setiap mereka. Kasih-Mu itu yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap mereka, yang akan memampukan mereka untuk melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah dengan hati yang tenang, tanpa keraguan, bukan karena mereka tahu semuanya, bukan karena semuanya terjadi sesuai dengan yang mereka harapkan, tapi karena mereka tahu siapa yang pegang kendali atas kehidupan mereka. Hamba mau berdoa pagi hari ini Tuhan, terus Tuhan genggam setiap tangan mereka, jangan pernah lepaskan, bahwa mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bahwa mereka semakin hari terus berjalan di dalam rancangan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Kau mengingatkan setiap kami untuk kami menjadi tenang di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan Tuhan. Tapi biar setiap kami mau tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan, menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan. Bahkan di dalam ketenangan, di dalam hadirat-Mu, kami akan mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba mau berdoa bagi setiap umat-Mu dalam pergumulan mereka Tuhan. Bagi setiap umat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan, dengan kondisi keuangan mereka Tuhan, dengan bisnis pekerjaan mereka, pendidikan masa depan mereka Tuhan, hubungan mereka dengan keluarga Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, buka jalan di dalam kehidupan mereka. Pemulihan dari Tuhan terjadi, mujizat dari Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Engkau yang pagi hari ini sedang sakit saudara, Engkau taruh, Engkau tumpang tangan di tempat yang Kau rasakan sakit. Hari ini datang kepada Tuhan, minta mujizat Tuhan dinyatakan Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami pagi hari yang datang dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, yakin kami akan melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan. Setiap sakit penyakit kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan pagi hari ini. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang punya permohonan doa, saudara bisa sampaikan melalui DM TikTok saya. Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian juga saudara bisa tuliskan dan kirim melalui DM TikTok saya. Selamat menjalani hari ini saudara, sampai jumpa kembali dalam teduh kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Hanya